Apa kabar pemirsa? Saat ini Anda sedang menyaksikan aktual edisi 1 Desember 2014 bersama saya, Nudia. Dan selama beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita seputar Kota Pekalongan dan sekitarnya. Disiarkan dari studio WPI TV, Stimik Widya Pratama Pekalongan. Inilah aktual. IPNU EPPNU Cabang Pekalongan Selatan mengadakan acara dialog kebangsaan di halaman Koramil Pekalongan Selatan yang diisi oleh Ketua LVRI Cabang Pekalongan Lambok Sahab Tambunan. Untuk memperingati Hari Pahlawan 10 November 2014, IPNU IPPNU Cabang Pekalongan Selatan mengadakan acara dialog kebangsaan di halaman Koramil Pekalongan Selatan. Acara yang diadakan pemuda IPNU dan IPPNU ini dihadiri oleh Camat Pekalongan Selatan, Kodim Pekalongan Selatan, Wakil Ketua PCNU Kota Pekalongan, Ketua Legiun Veteran Republik Indonesia atau LVRI Cabang Pekalongan, dan diikuti oleh perwakilan IPNU dan IPPNU seluruh Kota Pekalongan. Acara dimulai dengan sambutan dari Ketua Panitia, Kodim, dan dibuka langsung oleh Camat Pekalongan Selatan, serta dilanjutkan dengan acara dialog kebangsaan yang diisi oleh Ketua LVRI Cabang Pekalongan Lambok Sahab Tambunan. Dalam kesempatan kali, Bapak Lambok Sahab Tambunan yang merupakan veteran Perang Timur-Timur menyampaikan keprihatinannya tentang jasa para pahlawan yang sudah mulai dilupakan. Dengan ditunjukkan oleh pembongkaran tugu dan bangunan memiliki sejarah perjuangan di Kota Pekalongan. Ya, itu yang saya katakan tadi. Jadi yang diharapkan oleh para pejuang yang sudah gugur maupun seperti kami calon pahlawan juga, karena kami juga akan dimakamkan di Tempe, yaitu tetap mempertahankan apa hasil-hasil yang telah dicapai, yaitu kemerdekaan ini. Pertahankan kemerdekaan ini, jangan diobrak-abrik. Pancasila jangan dirobek-robek, NKRI jangan dipecah belah. Itulah harapan ya. Dan isilah kemerdekaan ini dengan hal-hal yang sangat bermanfaat, baik untuk orang lain, untuk bangsa ini, baik untuk pribadinya sendiri. Nah, itu yang harapan kami, sehingga tercapai masyarakat yang kita inginkan, yaitu masyarakat adil dan makmur. Untuk mewujudkan Kota Siaga Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengadakan acara simulasi bencana yang bertempat di Aula Gedung DPKAD. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengadakan acara simulasi bencana yang bekerjasama dengan Komando Distrik Militer Kodim, Polisi, Palang Merah Indonesia, dan Search and Rescue Pekalongan di Aula Gedung DPKAD pada Sabtu 16 November 2014. Acara ini diikuti oleh 300 peserta yang terdiri dari Pokmas dan Linmas Kelurahan di Kota Pekalongan, serta Satpol PP dengan pengisi materi dari BPBD Kabupaten Brebes. Tahun 2015 konsepsi bencana dalam wilayah Pantura ini mungkin akan lebih berkurang, karena kan paradigma sekarang adalah pengurangan risiko bencana. Dalam hal penanggulangan bencana di Undang-Undang Pemerintah adalah pengurangan risiko bencana. Jadi sebelum terjadinya bencana kita harus benar-benar sigap menangani baik. Sebelum terjadinya kita harus sosialisasi seperti kan kita sosialisasi pra bencananya. Acara ini juga dilanjutkan dengan simulasi pertolongan pertama siaga bencana. Diharapkan elemen yang berperan dapat dikoordinasikan dengan baik sehingga dapat mewujudkan Kota Siaga Bencana. Untuk menekan tingkat penggunaan narkotika di kalangan pelajar, Dinas Pendidikan Kota Pekalongan mengadakan pertandingan sepak bola setingkat SMP, MTS, dan SMK SMA Kota Pekalongan yang bekerja sama dengan KONI serta didukung oleh Badan Narkotika Nasional di Stadion Keraton Pekalongan. Dinas Pendidikan Kota Pekalongan mengadakan pertandingan sepak bola setingkat SMP, MTS, dan SMK SMA sekota Pekalongan yang bekerjasama dengan KONI, serta didukung oleh Badan Narkotika Nasional atau BNN di Stadion Keraton Pekalongan. Acara ini diadakan untuk menekan tingkat penggunaan narkotika di kalangan pelajar. Pertandingan final yang diadakan pada tanggal 16 November 2014 mempertemukan antara SMA 4 Pekalongan dan SMK Muhammadiyah Pekalongan. Pertandingan ini berlangsung sengit antara kedua tim. Hingga menit terakhir kedua tim imbang dengan skor 2-2.
Pertandingan dilanjutkan dengan adu penalti dan dimenangkan oleh SMK Muhammadiyah Pekalongan dengan skor 5-3. Penyerahan trofi pemenang diserahkan langsung oleh Wakil Wali Kota Pekalongan Ahmad Arslan Junaid dan Ketua KONI Pekalongan Riksa Mangkula. Untuk kategori tingkat SMP, pertandingan dimenangkan oleh SMPN 13 Pekalongan pada juara 1. Juara 2 dimenangkan oleh SMP 2 Pekalongan dan juara 3 oleh SMP 7 Pekalongan. Sementara pada pertandingan setingkat SMA, SMK pada juara 1 dimenangkan oleh SMK Muhammadiyah Pekalongan. Juara 2 oleh SMA 4 Pekalongan dan juara 3 oleh SMK Safi'i Akrom. Ratusan mahasiswa STIMIK dan organisasi internal seperti BEM dan UKM mengikuti sosialisasi tentang kesehatan alat reproduksi yang diisi oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa atau PIKMA STIMIK Widya Pratama Pekalongan bekerja sama dengan PPMP 2 AKP atau Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana menyelenggarakan sosialisasi pembentukan PIK Tegar Model di tingkat SLTP, SLTA, perguruan tinggi pada hari Sabtu 15 November 2014 di Gedung C STIMIK Widya Pratama Pekalongan. Kegiatan ini diikuti ratusan mahasiswa STIMIK dan organisasi internal seperti BEM dan UKM. Acara diawali sambutan dari Ketua Bidang Kemahasiswaan STIMIK Widya Pratama Pekalongan, Diki JSH Siregar Mkom, dan Sekretaris BPMP 2 AKB Kota Pekalongan Bapak Sobirin. Dilanjutkan dengan pemaparan materi yang disampaikan oleh beberapa narasumber, diantaranya Bapak Arifin, SH dari BNK Kota Pekalongan, Dr. Andes Ahmad Marzuki, MPDI, dari FAPSEDU, Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan. Dr. Aziz Mikroza dari Dinas Kesehatan dan dari PIK Sriwijaya Unikal. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan mahasiswa dan remaja dapat menerapkan di lingkungan mengenai pentingnya kesehatan reproduksi, bahaya narkoba, dan mampu menciptakan keluarga yang sejahtera. Kenaikan BBM yang diumumkan pemerintah Indonesia membuat sejumlah SPBU di Pekalongan dipadati antrian pembeli yang mencapai 3 km. Kenaikan BBM yang akan dimulai jam 12 malam tepat pada tanggal 18 November 2014 membuat sejumlah SPBU di Pekalongan dipadati dengan antrian pembeli yang mencapai 3 km. Mereka mengantri untuk mendapatkan BBM dengan harga lama. Antrian terpanjang terjadi pada jam 9 hingga jam 11 malam. Para pembeli mengeluhkan tentang mendadaknya pengumuman kenaikan BBM yang diumumkan oleh Presiden. Kendati banyak orang yang mengeluhkan tentang kenaikan BBM ini, ada juga yang warga mendukung kenaikan BBM asalkan subsidi BBM dialihkan untuk mensejahterakan rakyat. Kenaikan BBM yang diumumkan secara mendadak membuat salah satu supir taksi membeli BBM dengan uang setoran yang ada. Kendati BBM sudah naik, tetapi tarif taksi baru akan naik mulai 1 hingga 2 hari ke depan. Ya, sementara ini beli bensin full dulu ya, walaupun pakai uang setoran ya. Uang setoran kita pakai dulu lah, besok-besok gampang double setoran. Tarif nanti menyesuaikan 1-2 hari. 1-2 hari? Nah, kayaknya ya agak repot juga ini masanya banyak sekali. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap saksikan Aktual.
Harga cabai di pasaran Banjarsari Pekalongan sudah mulai naik kendati kenaikan harga BBM belum resmi diumumkan. Kendati kenaikan harga BBM belum resmi diumumkan, tetapi harga cabai di pasar Banjarsari Pekalongan sudah mulai naik sejak 2 minggu yang lalu. Harga cabai rawit merah mencapai Rp60.000 dari sebelumnya Rp20.000. Kenaikan harga cabai memicu menurunnya penjualan daging ayam dan daging sapi. Salah satu pedagang daging ayam mengatakan bahwa penurunan penjualan disebabkan karena pembeli harus mensiasati naiknya harga cabai yang sangat drastis. Selain itu, harga daging ayam yang sudah mulai naik juga menjadi salah satu penyebab menurunnya penjualan. Menurut salah satu pedagang cabai, naiknya harga cabai disebabkan oleh menurunnya stok dan rencana kenaikan BBM. Puluhan orang yang terdiri dari organisasi mahasiswa seluruh kota Pekalongan, buruh, pedagang, dan organisasi kemasyarakatan lainnya menggelar aksi demo menolak kenaikan BBM di depan kantor DPRD Kota Pekalongan. Puluhan orang yang terdiri dari organisasi mahasiswa seluruh kota Pekalongan, buruh, pedagang, dan organisasi kemasyarakatan lainnya menggelar aksi demo menolak kenaikan BBM di depan kantor DPRD Kota Pekalongan pada Rabu 19 November 2014. Massa yang mengatasnamakan diri Aliansi Rakyat Menggugat menyuarakan tuntutan agar harga BBM diturunkan. Karena menurut mereka kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM akan menambah penderitaan rakyat. Sempat terjadi aksi saling dorong antara massa dan pihak keamanan. Ketika massa mencoba untuk masuk ke gedung DPRD Kota Pekalongan, hingga akhirnya salah satu anggota DPRD Nur Hadi turun tangan langsung untuk menemui massa dan berhasil meredakan massa yang sempat memanas. Saya akan mendukung keinginan panjenengan, tapi tolong nanti kita tuangkan dalam sebuah surat, Mas, lembaran, bahwa ini bukti pasar Pekalongan mengendaki agar tidak dinaikkan BBM yang sudah terlanjur seperti itu, kan? Begitu loh. HMI Cabang Kota Pekalongan menggelar demo menolak kenaikan BBM di Monumen Juang Kota Pekalongan. Dalam aksi kali ini, massa juga menggelar aksi triartikal. HMI Cabang Kota Pekalongan menggelar demo menolak kenaikan BBM di Monumen Juang Kota Pekalongan pada Jumat 21 November 2014. Dalam aksi kali ini, massa juga menggelar aksi triartikal yang menggambarkan replika mobil presiden yang harus ditarik oleh rakyat hingga berdarah-darah. Massa HMI kemudian membakar replika mobil sebagai bentuk protes atas dinaikannya harga BBM bersubsidi. Di akhir aksinya, mereka juga melakukan sholat gaib untuk pemerintah sebagai simbol matinya hati nurani pemerintah yang telah tega menaikkan harga BBM bersubsidi. Mereka menyatakan sikap bahwa HMI menolak keras dan menuntut agar Presiden bisa menurunkan harga BBM bersubsidi. Jika tidak dilakukan, HMI siap menggalang massa yang lebih banyak untuk aksi penolakan. Hari ini kita melakukan aksi menolak kebijakan kenaikan harga BBM. Apa yang akan dilakukan, Mas? Ya, kita hanya longmat dan orasi, selanjutnya kita memberikan rekomendasi khusus kepada Dewan. Gitu. Artinya dari Islam menolak kenaikan harga BBM yang dilakukan oleh Presiden Jokowi JK. Jika itu tetap terjadi, kenapa? Jika itu terjadi, tetap kita akan menggalang massa yang lebih banyak. Itu yang pertama. Yang kedua jelas kita akan selalu melakukan rekomendasi yang tepat, artinya rekomendasi yang tajam terhadap pemerintah untuk benar-benar menurunkan kenaikan BBM. Karena kami rasa kenaikan harga BBM jelas-jelas masih banyak hal lain atau solusi yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Majelis Perwakilan Rakyat atau disingkat MAPERA resmi diluncurkan. Forum ini diharapkan dapat menggali potensi yang dimiliki Kota Pekalongan. Minggu 23 November 2014 bertempat di Hotel Namira, Majelis Perwakilan Rakyat atau disingkat MAPERA resmi diluncurkan. Dalam acara peluncuran ini dihadiri oleh 20 tokoh dari berbagai kalangan. Dalam kesempatan kali ini, Wali Kota Pekalongan, Bashir Ahmad, juga memberikan apresiasi baik dengan peluncuran MAPERA yang digagas oleh Supriyadi. Membuat namanya apa-apa juga, tapi saya lihat komitmennya bersama-sama, komitmennya memberi, ya.
dia komitmennya berbagi, itu jadi syaratan. Jadi menurut saya ini hal bagus, mudah-mudahan dari sinilah nanti kita akan mulai membuat kota ini menjadi kota relawan, itu mungkin ya harapannya. Ya. Forum ini juga dinilai dapat menggali potensi yang dimiliki Kota Pekalongan dengan menghadirkan berbagai tokoh yang hadir untuk dapat memberikan pendapat dan masukan terkait dengan potensi yang dimiliki Kota Pekalongan. Semua punya jiwa. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Aktual. Guys, ini aku Fatin. Jangan lupa nonton WPI TV terus di wpitv.stimik-wp.ac.id. Oke, jangan lupa ya. WPI TV brings the world into you. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Brimob ke-69, pada Minggu 24 November 2014, Brimob Kalibanger Pekalongan menyelenggarakan kejuaraan menembak senapan angin keluar 4,5 mm. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Brimob ke-69, pada Minggu 24 November 2014, Brimob Kalibanger Pekalongan menyelenggarakan kejuaraan menembak senapan angin kaliber 4,5 mm di lapangan tembak Turang Hawastra Jaya, Marko Brimob Kalibanger. Kegiatan yang didukung oleh Brimob Detasemen B Pelopor, TSC Pekalongan dan Perbakin Pekalongan ini memperlombakan 3 kejuaraan, yaitu kelas senapan pompa, kelas senapan PCP atau gas, dan kelas multirank senapan pompa. Ini dalam rangka HUT Brimob ke-69 tahun 2014, kita mengadakan kegiatan lomba menembak senapan angin kaliber 4,5 dengan judul Kadin B Pelopor Cup 2014. Untuk pesertanya meliputi wilayah Batang, Pekalongan, Kajen, dan Pemalang. 3 posisi senapan pompa, 3 posisi senapan gas atau PCP, dan 1 kelas nembak multiring senapan pompa. Jaraknya kalau di main 3 posisi senapan pompa jaraknya 22 meter. Kalau senapan gas jaraknya 33. Sedangkan di multiring itu dari jarak 15, senapan pompa jarak 15, 20, 25, dan 30. Brimob Kalibanger Pekalongan mengadakan lomba tembak senapan api yang diikuti oleh 11 Polres dalam rangka peringatan hari ulang tahun Brimob yang ke-69. Rangka memeriahkan hari ulang tahun Brimob, diadakan lomba menembak senapan api pada Rabu 26 November 2014 di Marko Brimob Kalibanger Kota Pekalongan dengan kategori senapan laras pendek dan laras panjang. Keempat,
Lomba yang memperebutkan piala Kepala Detasemen B Pelopor Cup ini melibatkan 11 Polres yang terdiri dari Polres Cilacap, Polres Banjarnegara, Polres Purbalingga, Polres Banyumas, Polresta Pekalongan, Polres Kabupaten Pekalongan, Polres Kabupaten Batang, Polresta Tegal, Polres Kabupaten Tegal, Polres Kabupaten Pemalang, dan Polres Kabupaten Brebes. Dalam setiap tim melibatkan antara 5 orang anggota. Agar pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan, pesisir dan kelautan dapat dikelola secara bijaksana, seimbang, harmonis, terintegrasi, dan lebih produktif. Dinas Pertanian, Peternakan, dan Kelautan atau DPPK Kota Pekalongan gelar workshop 1 UMI yang bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT dan sejumlah lembaga lain seperti Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries of Japan, Fisheries Research Agency of Japan, dan North Pacific Marine Science Organization di Hotel Grand Shahid Mandarin Kota Pekalongan. Workshop ini akan berlangsung 2 hari, yakni Rabu dan Kamis, tanggal 26 dan 27 November 2014. Acara ini bertujuan agar pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan, pesisir, dan kelautan dapat dikelola secara bijaksana, seimbang, harmonis, terintegrasi, dan lebih produktif dengan melibatkan masyarakat secara aktif seperti dalam konsep Gempita SPL atau Gerakan Masyarakat Peduli Kelestarian Sumber Daya Perikanan, Pesisir, dan Laut atau SFICOMS, Sustainable Utilization of Fisheries, Coastal and Marine Research of Society yang tengah dikembangkan oleh BPPT. Komunitas Peduli Kali Loji Pekalongan mengadakan bersih-bersih Kali Loji yang bertujuan untuk merawat dan menjaga Sungai Loji yang merupakan bagian sejarah berdirinya Pekalongan. Minggu 30 November 2014 bertempat di lapangan Jatayu Pekalongan, Komunitas Peduli Kali Loji mengadakan kegiatan bersih-bersih Kali Loji yang bertujuan untuk merawat dan menjaga Sungai Loji yang merupakan bagian sejarah berdirinya Pekalongan. Acara dimulai dengan sambutan dari penyelenggara serta wali kota Pekalongan dan kemudian dilanjutkan dengan acara ini, yaitu bersih-bersih Sungai Loji dengan menaiki sampang motor. Rute bersih-bersih dimulai dari Jembatan Grogolan sampai Selamaran. Acara yang digalang oleh komunitas Kali Loji ini merupakan acara gebrakan pertama yang melibatkan sekitar 400 relawan baik dari komunitas, Satpol PP, pemerintah daerah, hingga pelajar. Diharapkan acara ini akan bisa diadakan secara rutin setiap 1 bulan sekali. Demikian serangkaian berita yang dapat kami rangkum dalam edisi aktual edisi 1 Desember 2014. Saya Nudia beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan tetap saksikan program-program acara menarik lainnya hanya di wbitv.stimik-wb.ac.id. WBI TV brings the world into you.